Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di antara kita merasa senang, merasa menerima ketika orang yang kita kagumi, orang yang kita sayangi, orang yang kita hormati itu membuat sebuah pernyataan yang berlawanan dengan pikiran, atau memberikan sesuatu pesan yang menyatakan bahwa dia akan meninggal? Tentu tidak ada satu orang pun di antara kita yang mau atau yang bisa menerimanya, atau dengan rasa senang mengatakan amin. Hal itulah yang terjadi di mana ketika Yesus memberikan sebuah pernyataan di tengah-tengah para muridnya. Yesus sampaikan bahwa dia akan mengalami penderitaan, bahwa dia akan mengalami kematian, dan dia juga akan mengalami kebangkitan. Penderitaan yang akan dialami oleh Yesus tentu datang bukan dari orang-orang biasa, tetapi jelas dikatakan dari para tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dari petinggi-petinggi, dari orang-orang yang terhormat
dari orang-orang yang dikagumi banyak orang. Pernyataan yang diberikan oleh Yesus ini tentu bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh Petrus. Kepedulian spontan langsung disampaikan oleh Petrus. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dalam ayat ke-22, Petrus menarik Yesus, Petrus menegur dan memperingatkan Yesus bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hal yang disampaikan oleh Petrus, kepedulian oleh Petrus ini tentu tidak diinginkan oleh Yesus. Atau kepedulian yang dilakukan oleh Petrus itu menghilangkan sebuah kebenaran yang akan Allah lakukan. Di sanalah Yesus dengan tegas memperingatkan Petrus. Yesus katakan, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Yang menegur Yesus bukan iblis, yang menegur Yesus adalah Petrus. Tapi menjadi pertanyaan, apakah Petrus sama seperti iblis? Tentu tidak sama. Tapi pikiran daripada Petrus itu sama seperti pikiran iblis. Di mana dalam pikiran Petrus bahwa anak Allah, Mesias, itu tidak mungkin mati. Mesias itu datang untuk menyelamatkan dunia. Anak Allah itu tidak akan mengalami penderitaan sama seperti yang dilakukan oleh iblis dalam kitab Matius 4 ayat 5-6 ketika Yesus dicobai di padang gurun. Apa yang dikatakan oleh iblis di sana? Iblis katakan, "Lompatlah dari atas ke bawah kepada Yesus." Sebab Tuhan berfirman, tidak mungkin Allah membiarkan kakimu terhantuk. Nah, itu pikiran iblis. Dan Petrus juga berpikir demikian, sama seperti pikiran iblis. Makanya Yesus katakan, "Enyalah iblis. Engkau tidak tahu apa yang engkau katakan. Engkau menjadi batu sandungan." Batu sandungan bagi apa? Batu sandungan bagi misi Allah yang dibawakan oleh Yesus ke tengah-tengah dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cara berpikir Petrus ini disebutlah cara berpikir egosentris. Ada dua cara berpikir manusia pada umumnya, egosentris dan teosentris. Egosentris berarti yang hanya memikirkan tentang dirinya sendiri atau pikiran yang mementingkan diri sendiri. Tetapi teosentris memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Nah, kebanyakan manusia di dunia ini sama seperti Petrus. Hanya memikirkan dirinya, hanya memikirkan kesenangannya. Dalam pola pikiran Petrus dan banyak murid pada saat itu, bahwa kedatangan Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah, itu untuk memberantas kejahatan, untuk menggulingkan kerajaan yang menguasai mereka pada saat itu, kerajaan Rom. Yang artinya kalau itu terjadi, itu akan menguntungkan secara finansial, secara kedudukan, secara jabatan bagi Petrus dan para pengikut Yesus. Tapi misi Allah tetaplah misi Allah. Misi Allah tentu tidak akan pernah sama dengan pikiran-pikiran manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus membuat sebuah standar dalam mengikuti Dia. Ada 3 standar yang diberikan oleh Yesus dalam mengikuti Dia. Yang pertama, Yesus katakan menyangkal diri. Dan tema kita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, menyangkal diri,
memikul salib dan mengikuti Yesus. Standar yang pertama, bagi para pengikut Kristus, dia harus menyangkal diri. Yesus katakan, siapa yang mau mengikuti aku, atau setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri. Nah, bagaimana penyangkalan diri yang dimaksudkan oleh Yesus? Penyangkalan diri bukan berarti kita tidak mengakui marga kita. Bukan berarti kita tidak mengakui sanak saudara kita. Bukan berarti kita meniadakan aku tidak marga Sianturi ibaratnya, atau marga apapun itu. Bukan menghilangkan identitas kita. Identitas kita sebagai orang Batak tetap. Tetapi penyangkalan diri yang dimaksudkan oleh Yesus ketika orang mau mengikuti dia, berarti dia harus mampu melengsarkan segala keinginan-keinginan dirinya. Atau harus mampu meninggalkan egonya, meninggalkan hawa nafsunya. Contohnya, semua orang pingin hidupnya happy, senang. Pingin hidupnya banyak uang walaupun dari mana caranya. Tapi Yesus katakan tidak lagi demikian. Orang yang mau mengikuti dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri berarti berani dia menghukum segala keinginan-keinginannya. Berani dia mematikan segala hawa nafsu yang ada padanya. Demi apa? Demi mengikuti Yesus. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, itu yang pertama yang Yesus katakan. Siapa yang mengikuti dia harus menyangkal dirinya. Yang kedua standarnya Yesus katakan memikul salib. Nah, kalau kita ditanya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, siapa yang mampu memikul salib? Atau siapa yang mau menderita dalam kehidupan ini? Tidak ada. Justru orang pada hakikatnya mau happy, bersuka cita, bahagia. Tapi Yesus katakan siapa yang mengikuti dia harus memikul salib. Artinya setiap orang percaya dipanggil untuk bersedia hidup dalam pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan kasih sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Salib yang kita pikul itu bukanlah salib yang sembarangan salib. Salib penderitaan yang kita pikul. Maka setiap orang harus mampu berkorban dalam kehidupannya. Contohnya, kepala rumah tangga, dia bersedia berkorban untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk orang yang dikasihinya. Dan demikian sebaliknya. Maka pemikulan salib yang Yesus ajarkan kepada setiap orang pada saat ini, itu dia harus mampu berkorban, mengorbankan segala yang ada padanya di dalam kebenaran, bukan di dalam ketidakbenaran. Karena fakta dan realita banyak Bapak Ibu yang Tuhan kasih yang terjadi demikian. Dia berkorban, dia korbankan jabatannya untuk menutupi kebohongan orang lain, seperti kasus yang sedang marak di Indonesia, kasus Ferdy Sambo dengan matinya Brigadir Joshua Huta Barat. Banyak yang berkorban di sana. Brigadir Jenderal Hendrawan berkorban di sana, tapi berkorban untuk hal yang tidak benar. Tapi pengorbanan yang Yesus inginkan bagi orang percaya, yaitu pengorbanan yang benar. Artinya, biarkan kita kehilangan jabatan, kedudukan, kehormatan demi mempertahankan sebuah kebenaran. Jangan takut untuk mengatakan yang benar dalam pengorbanan. Itu yang diinginkan oleh Yesus, Bapak Ibu, dari kita semuanya. Bukan dalam pengorbanan yang tidak benar. Yang ketiga, Yesus katakan juga, dalam mengikuti dia, setelah mampu menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Nah, ini jelas, mengikuti Yesus. Siapa yang kita ikuti di dunia ini? Tentu Yesus. Kenapa kita harus mengikuti Yesus? Tentu oleh karena pengorbanan, oleh karena kasihnya. Maka orang yang mengikuti Yesus harus meneladani Yesus. Harus meniru dia. Harus melakukan itu untuk dunia di mana dia tinggal.
Berarti seluruh pengikut Yesus harus penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembutan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu Yesus tanyakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus membuat sebuah analogi. Analogi yang dibangun oleh Yesus, siapa yang mau mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya apa? Nyawa yang dimasukkan Yesus di sini yaitu soal dunia ini. Siapa yang mempertahankan dunia ini, dia akan kehilangan dunia ini. Tetapi siapa yang mau mengikuti Yesus, dia akan memperoleh segala sesuatunya. Makanya Yesus selalu katakan dalam Matius 6 ayat 33 juga, Yesus katakan carilah dahulu kerajaan Allah, supaya engkau tidak kehilangan nyawamu selama engkau masih hidup di dunia ini. Maka lakukan segala pekerjaan yang Yesus inginkan daripada hidupmu. Maka Yesus katakan, apa gunanya kamu memperoleh kehormatan, kamu memperoleh jabatan, kamu memperoleh kedudukan, kamu memperoleh segala sesuatunya, kalau akhirnya semuanya itu nanti akan kamu tinggalkan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, yang mau Yesus ajarkan yang terakhir kepada kita masing-masing. Bagaimana setiap orang yang percaya itu benar-benar mengikuti Yesus di dalam kehidupan. Dia tidak lagi berpikir seperti Petrus, menunjukkan kepedulian yang menghilangkan kebenaran. Tetapi kita harus menunjukkan kepedulian sebagai buah daripada kebenaran di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat sabdamu yang sudah kami dengarkan. Izinkan kami kuat di dalam kebenaran-Mu, memikul salib penderitaan di dalam kebenaran. Izinkan kami meneladani Engkau selama kami masih ada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat bagi kita semua.